Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Singkat with Himaji bersama aku Zara alias Salsabila yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Nah, episode kali ini tentunya nggak kalah keren nih dari episode sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya kece dan keren-keren. Nah, tentunya narasumber kali ini kita dari mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Kita nih kalau dengar bimbingan dan konseling, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kita ya kan? Nah, apa cuman ruang BK di sekolah atau cuman guru BK yang sukanya ngehukum kalau ada siswanya yang melanggar aturan? Nah, jangan salah dulu, jangan salah dulu nih. Jurusan ini tuh tentunya lebih dalam lagi, bukan cuma soal ngehukum, tapi dan tentunya jurusan ini tuh lebih luas dan sangat relevan dengan kebutuhan mental serta perkembangan karir kita. Oke, sebelum kita lanjut tentang apa sih Prodi BK itu lebih dalam, kita kenalan dulu tentunya sama narasumber yang super keren ini. Boleh langsung kita kenalan satu-satu dulu. Dari aku ya, halo semua, kenalin aku Elvina Widyadana Tovanami dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 23 semester 5. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Kairunisa. Aku juga dari program studi Bimbingan dan Konseling semester 5. Oke, salam kenal ya, Kak. Salam kenal. Oke, sebelumnya kita udah pernah ketemu nih ya, Kak. Oke, dan aku tahu banget nih kakak ini udah keren dan kece-kece banget. Mantap. Apalagi nanti kita wawancarai ya. Mereka ini sebagai narasumber kita, tentunya kalian udah nggak sabar banget pengen dengerin lebih dalam lagi apa sih program studi bimbingan dan konseling itu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita sesi tanya jawab atau mewawancari kakak-kakak ini aku serahin ke kakak Iza, partner aku. Boleh langsung ya, Kak. Oke, balik lagi sama aku, Iza, karena tadi partner aku, Zara, itu tuh ada kendala sedikit ya teman-teman. Jadi di sini aku bakal gantiin dia untuk tanya-tanya nih ke Kak Evina sama Kak Nisa. Oke Kak, tadi kan udah pembukaan ya sama Zara, terus udah perkenalan juga Kak Evina sama Kak Nisa. Nah, di segmen yang pertama ini aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak tentang gimana sih cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman kakak selama kakak ada di BK dan mungkin lebih spesifiknya itu tuh kenapa sih alasan kakak tuh milih BK ini tuh apa sebenarnya? Oke, siapa dulu yang jawab nih? Boleh. Oke. Kalau aku sendiri ya alasan masuk atau terjun nih ke bimbingan konseling itu, yang pertama itu alasannya adalah memang latar belakang keluarga aku tuh bimbingan konseling nih. iya. Dari kakak-kakak aku tuh BK semua gitu. Waduh, Jadi memang keren. aku tuh melihat nih ada sosok yang menginspirasi jadi role model gitu nih. Kayaknya BK menarik deh. Kayaknya bukan hanya untuk menghukum-hukum aja, tapi di sisi lain itu belajarnya lebih dalam lagi gitu. Nah, itu sih pertama karena role model. Nah, yang kedua, ternyata memang di diri aku ini panggilan hati ya, pengen menjadi guru gitu. Jadi memang sengaja nih untuk masuk ke program bimbingan dan konseling. Kalau Kak Vina nih? Nah, kalau aku itu berawal dari sebenarnya ini pilihan Prodi BK ini karena kebingungan sih. Oh iya, Iya, kebingungan. Jadi awalnya aku tuh pengen psikolog kan. Cuman aku berpikir lagi kuat nggak ya di psikolog gitu. Aku mencari yang hampir selaras dengan jurusan psikolog. Terus juga lebih relevan sama anak-anak gitu. Karena aku suka anak-anak kecil ya gitu. Jadi kayak apa ya. Ternyata bimbingan dan konseling ini sangat potensi sekali gitu kan. Lapangan kerja juga banyak, nggak hanya jadi guru kan. Kita juga bisa jadi mungkin lanjut pendidikan dosen, terus jadi konselor profesi dengan lanjut pendidikan profesi. Jadi itu sih alasan aku. Oke, berarti keren juga ya alasan-alasan dari Kak Vina sama Kak Nisa ini. Alasan pertama itu tuh ternyata dari keluarga Kak Nisa sendiri itu tuh sudah turun-temurun gitu ya BK itu. Terus juga kalau dari Kak Evina malah
kebingungan pertamanya. Akhirnya malah milih BK sebagai pilihan. Oke. Tadi aku udah nanya alasan kakak-kakak di sini memilih jurusan BK. Terus kalau pengalaman selama kuliah di BK itu yang seperti apa sih? Apakah ada pengalaman seru yang ingin dibagikan nih kepada teman-teman Himajib semuanya? Pengalaman siapa? Coba dulu deh. Oke, aku dulu ya. Kalau pengalaman tentu ada ya, karena kan ini masa transisi kita ya dari sekolah terus menuju kehidupan dewasa gitu. Tiba-tiba disuruh semua mandiri gitu. Betul. Jadi mungkin pengalaman yang bikin aku excited itu kita ternyata di lingkungan kampus ini, khususnya prodi BK ini tuh nggak hanya belajar tentang apa sih apa ya kayak membimbing anak itu gimana gitu by teori aja gitu, tapi kita juga diminta untuk turun ke sekolah langsung gitu, mungkin ke lapangan, ke SD, SMP, SMA gitu. Jadi kita tahu di kenyataan lapangan itu oh ternyata anak-anak tuh seperti ini, dan itu yang ngebuat aku seru gitu loh berinteraksi sama anak-anak langsung gitu sih. Iya, berarti kalau dari Kak Vina sendiri itu tuh karena emang sukanya anak-anak terus ketemu langsung ke lapangan sama Iya, anak-anak iya, itu yang bikin itu seru ya Kak ya. seru sih. Oke, kalau dari Kak Nisa nih gimana? Oke, kalau aku sendiri kurang lebih sama ya. Tapi kalau aku sendiri itu pengalamannya ya, aku itu sempat kaget nih. Kenapa tuh? Sempat kaget karena BK itu belajarnya pikir aku ekspektasi aku cuman kayak ya udah BK gitu loh. Ternyata kita juga belajar tentang kesehatan mental. Aku Bener iya kan? Aku kayak oh, ternyata BK kayak gini loh dalamnya. Terus juga mempelajari tentang perkembangan anak. Tahap perkembangan itu ada tahap-tahapnya. Ternyata manusia itu seperti ini loh di tahap ini, di tahap itu. Jadi terus juga apa ya pengalaman turun lapangan ke sekolah itu sih yang walaupun huru-hara banyak dar-der-dornya ya. Tapi tetap seru sih dijalanin ketemu siswa-siswa begitu. Iya bener sih ya Kak ya, apalagi kalau yang tadi bilang kesehatan mental itu yang di luar ekspektasi sebenarnya Iya ya. betul banget. Seharusnya kan kalau untuk kesehatan mental ini lebih ke arah psikolog ya. Ternyata di BK juga ada gitu. Oke, betul keren banget. banget sih. Nah, sejauh kakak-kakak sudah berkuliah di BK ya, kuliah di BK. Mungkin ada nggak sih hal-hal ataupun mungkin apa sih yang disukai gitu dari prodi itu? Gitu, yang bikin kayak, suka nih gitu. Apa tuh Kak? Bisa diceritain? Iya, yang buat makin jatuh cinta sama BK. Betul. Apa ya? Mungkin hampir jawabannya balik lagi ke Kak Nisa tadi ya, karena ternyata beneran selaras dengan psikolog gitu. Kita belajar bagaimana manusia itu bertumbuh, kita belajar men-treat manusia gitu ya. Betul. Kita belajar. Jadi ini nih yang bikin aku suka tuh, mungkin ada suatu saat kita tuh apa ya ketemu orang yang aneh gitu ya, mungkin kayak gimana gitu ya di kita gitu. Tadinya tuh jadi bukan muncul rasa ih sebel deh sama orang ini, tapi jadi punya POV, oh ini orang kenapa ya, punya latar belakang apa ya, keluarganya kenapa ya, pribadinya kenapa ya, kayak gitu sih. Jadi serunya udah punya pengalaman, punya dapat ilmu-ilmu dari dosen-dosen keren di BK gitu. Jadi kita jadi punya POV banyak tentang seseorang. Oh iya betul sih Kak. Oh berarti kita tuh bisa ngelihat ya Kak ya sisi lain orang itu tuh kenapa orang ini tuh kenapa sih bisa jadi kayak gitu gitu ya. Betul. Benar. Berarti itu tuh ya Kak yang bisa bikin Kakak makin jatuh cinta banget gitu sama BK ini. Oke, kalau pandangan dari Kak Nisa nih gimana? Aduh, kalau aku jatuh cinta juga ya sama prodi BK karena memang aku tuh nggak ada ekspektasi yang lebih gitu tentang materi yang bakal dipelajarin. Tapi yang buat aku suka itu sih belajar kesehatan mental. Karena kan di era sekarang gitu, di zaman-zaman kita kan kesehatan mental itu sangat sangat penting gitu. Jadi kayak wow, itu sih yang aku sukai. Terus kita juga benar kata Kak Vina kayak melihat orang ini bermasalah atau orang ini ada kenapa-napa, kita itu bisa melihat POV dari dia gitu. Ternyata banyak loh hal yang melatar belakangi dia jadi orang yang seperti itu bisa kita gali. Terus juga itu sih ya kayak menggali perasaan orang gitu. Aku seneng banget sih kayak gitu. Oke, tadi kan udah ini ya bilang ya kalau kita tuh bisa lihat dari POV orang gitu ya, bukan yang kayak sebelah mata doang. Ih orang ini bikin sebel deh. Ternyata kita tuh bisa lihat gitu ya aslinya orang ini tuh kenapa jadi kayak gitu tuh ada alasan gitu. Nah kira-kira
selama kakak berkuliah di BK nih, sudah menemukankah contoh kasusnya langsung nih gitu, orang yang seperti itu ya? Aduh, ini memang agak bersifat rahasia ini ya. Tapi ada nggak nih? Coba nih. Kalau aku sih bukan contoh kasus ini ya, mungkin agak sensitif ya gitu. Mungkin pengalaman yang lain Iya, aja. nih. pengalaman. Pengalaman yang lain nih, aku tuh seneng berpergian sendiri gitu loh, Mm-mm. bolak-balik Jogja, Purwokerto gitu kan. Oh, oke. Di bis itu kita kan duduk sama orang asing ya. Iya, iya betul. Duduk sama orang asing, terus kita jadi belajar untuk get to know stranger ini gitu loh. Jadi kayak ngobrol, terus jadi punya ya istilahnya belajar konselor gratis ya. Jadi konselor oke, gratis oke. gitu. Oke. Jadi Iya, kayak iya. jadi pengalaman aku terakhir kemarin aku duduk sama ibu-ibu, baik sekali, cantik, dia sangat ibu-ibu yang apa ya, berkeluarga banget gitu. Mm-mm. Dia cerita sampai dia punya anak berapa, pengalaman anaknya masing-masing itu gimana gitu. Hanya dengan obrolan aja gitu. Mungkin dari pengalaman aku sih karena kita belajar ngobrol ya, Mm-mm. ngobrol dengan teknik itu sih jadi punya iya, cerita oke. baru gitu. Iya, berarti selama berkenalan dengan orang itu tuh kita bisa mendalami ya. Betul, iya betul banget sih. Kalau dari Kanisa ada nggak pengalaman mungkin yang hampir-hampir mirip gitu? Ini sih, kalau aku sih kayaknya di diri aku ya. Iya. Kayaknya memang BK ini kayak berobat jalan gitu ya. Tapi emang kalau kata orang sih emang Iya, gitu jalan, kan, ya, berobat jalan gitu. gitu. Kalau dari pengalaman aku sendiri, aku bisa kayak dari kasusku ya, kayak aku bisa melihat, oh ternyata aku itu orang yang seperti ini loh. Aku tuh tipenya yang ini loh. Kita juga kan belajar tentang tes-tes kayak kepribadian gitu, Betul. MBTI gitu. Aku Iya. jadi paham gitu loh. Aku ini orangnya seperti apa gitu. Jadi kayak lebih berobat jalan guys. Oke. Oh, berarti di BK ini tuh banyak ya kayak kita bisa menganalisis diri kita sendiri, terus juga kita bisa mendalami karakter pribadi orang itu yang seperti apa gitu. Ternyata emang di BK ini tuh ya nggak sekedar polisi sekolah gitu ya, yang Sebenarnya itu kayak stigma yang perlu kita ubah ya. Iya, gitu. betul. Mungkin kita sebagai Gen Z nih yang nantinya bakalan turun ke sekolah sih, aku berharap bisa kayak merubah stigma itu. iya, karena itu tuh bener-bener yang terlalu gimana gitu ya. Iya, betul banget. Oke, tadi kan udah ya cerita-cerita pengalaman seru, terus juga hal yang paling disukai selama berkuliah di BK. Sekarang aku mau tanya ke kakak, kira-kira selama kakak berkuliah di BK sudah 5 semester ya kak ya? Iya, betul. Udah semester 5 nih. Ada nggak? Udah ada skill-skill apa aja nih kira-kira yang sudah Jeng, didapatkan? jeng, jeng. Jadi dulu deh, Kanisa dulu deh. Oke, kalau skill ya, kalau kan kita belajarnya banyak banget ya, mulai dari konseling individu, konseling kelompok, mendengarkan secara aktif gitu ya. Kalau siswa cerita, itu sih skill-skill yang aku dapet. Oh, ternyata kalau misalnya teman kita atau seorang siswa ingin bercerita kita itu harus here and now gitu loh. Ternyata itu. Jadi aku apa ya? Menguasai teknik-teknik basic dalam melakukan konseling gitu, kayak mendengarkan secara aktif, terus cara menjalin hubungan, membangun rapot dan lain-lain seperti itu. Oke. Berarti itu emang benar-benar bisa ya kak, bukan yang sekedar cuman mendengarkan aja gitu, tapi ada teknik yang bisa kita Iya, lakukan. betul banget. Kayak tadi dibilang here and now. Kira-kira Iya. here and now itu yang gimana sih kak? Nanti teman-teman ini bingung here and now itu yang kayak gimana sih sebenarnya gitu? Oke, here and now. Dari kata aja here now. Now. Sini dan sekarang gitu kayak. Jadi here and now itu ketika konseli atau siswa berbicara ke kita itu harus fokus guys. Jangan kalau kita nih ya, kayaknya kita main HP tapi dia cerita kan Ya, nggak here and now dong, Iya. nggak menghargai lawan bicara kita yang sedang berbicara. Jadi memang kalau di konseling itu ada attitude ya, harus apa ya, tahu gitu dan paham mengenai teknik here and now. Karena ketika konseli tidak merasa didengar, tidak merasa dihargai atau di apa ya, acuh tak acuh ya konselornya, dia nggak mungkin dong terbuka sama kita. Kan Iya. kunci dalam konseling adalah terbuka gitu. Betul banget. Kalau dari Kak Bina ada tambahan mungkin kak? Apa ya? Sudah sangat lengkap dan emang mirip-mirip sih. Ternyata sekedar ngobrol aja dengan siswa nantinya tuh kita sebagai guru BK tuh sedang melakukan beberapa teknik loh gitu. Jadi mungkin keterampilan yang udah aku
mungkin ya aku miliki gitu. Ya tadi sih coba untuk konseling dengan temen gitu, sekedar curhat aja itu kan menurut aku udah termasuk konseling ya. Iya, Gitu. betul. Kita cerita apa segala macam, teman bisa terbuka itu udah termasuk konseling, dan keterampilan dalam curhat aku sedikit meningkat gitu. Sama-sama masih belajar ya. Gitu. Karena emang tujuan awal kita untuk memilih BK ini ya tentunya untuk belajar juga ya Kak. Belajar untuk lebih baik lagi ke depannya dalam mendengarkan orang-orang gitu Ya, ya. betul. Oke. Eh, skill udah. Nah, pasti teman-teman nih bingung nih Kak. BK ini kan stigmanya itu tuh kan cuman jadi guru BK doang kan. Nah, kira-kira prospek kerja yang lain deh selain guru BK itu apa sih sebenarnya? Aku ya jujur kalau aku cerita dulu boleh gak sih? Boleh banget. Aku itu sebenarnya masuk BK ternyata setelah beberapa waktu di jalan itu kayak aduh kayaknya belum ada, kan kalau Nisa mungkin udah ada panggilan hati gitu, ingin menjadi guru gitu. Kalau aku tuh kayak mungkin dengan berprosesnya waktu aku juga mencari nih Kak, prospek kerja sebenarnya nggak harus guru kan ya gitu. Karena aku cari-cari ternyata bisa jadi dosen loh BK itu teman-teman gitu. Jadi dosen. Jadi mungkin kita lulus dari S1 kita lanjutkan ke pendidikan lanjutan mungkin S2 atau yang setara gitu. Terus kalau mau jadi konselor juga bisa kita lanjutin profesi konselor gitu. Terus juga karir lainnya mungkin kita bisa jadi HRD dengan bantuan dari sekolah profesi konselor itu gitu. Lebih ke manusia ya, urusannya ke manusia-manusia. Iya, Kak. Iya, benar. Berarti keren juga ya ternyata ya. Dibilang kalau BK ini cuma lulusannya jadi guru BK aja, ternyata enggak guys. Itu ada dosen, ada HRD juga ya. Bisa jadi So, konselor itu teman-teman gitu. kayak HRD loh, dari bimbingan konseling aja tuh kita bisa gitu ya, jadi seorang HRD gitu teman-teman. Oke, kalau dari Kanisa mungkin ada apa? Oke, aku tambahan sedikit deh ya. Kalau misalnya nih, tadi kan disebutin ya sama Kak Vina bahwa bisa jadi HRD. Mungkin BK ini ya sendiri memang belajarnya itu nggak jauh beda lah sama psikolog ya kan. Tapi kita ranahnya lebih ke pendidikan karena memang kan kita di fakultas keguruan ya. Jadi memang ranahnya ke pendidikan. Tapi tidak mentok di pendidikan itu aja. Jadi bisa melebar kemana aja gitu teman-teman. Iya, berarti bener ya. Kayak jangan kepikiran itu tuh kayak Allah cuman jadi guru BK doang gitu. Ternyata tuh banyak gitu guys prospek kerjanya gitu ya. Oke, lanjut nih Kak. Kita masuk ke segmen mitos atau fakta tentang prodi BK. Wah, jeng. Nah, kan kadang banyak ya mitos ataupun fakta mungkin ya. Mungkin kebanyakan mitos ya tentang prodi BK ini yang seperti apa gitu. Jadi aku nanti bakal kasih beberapa mitos ataupun fakta. Nanti kakak-kakak di sini bisa gitu barengan bilang ini mitos atau fakta gitu. Kalau misal mitos gitu. Kalau fakta gitu. Tapi sambil ngasih tahu ya penjelasannya itu tuh seperti apa gitu. Oke. Yang pertama deh, mitos seputar peran utama BK ini di sekolah. Kan banyak ya, siswa-siswa ini tuh ngiranya kalau masuk ke ruang BK itu tuh artinya anak yang nakal atau anak yang punya masalah gitu. Mitos atau fakta? Itu Itu boleh. 1, 2, 3. Mitos Guys. Itu gimana tuh Kak? Kenapa kok mitos? Nah, kalau aku sendiri ya, BK itu bukan tempat masalah, tempat apa tadi satu lagi? Siswa yang bermasalah dan juga Nakal. Itu tetot ya, guys. Soalnya BK ini bukan cuman buat ngehukum ya. Kan kalau ngehukum kan ada tim ketertiban gitu ya. Kalau BK sendiri itu apa ya, kalian itu bebas mau konseling terkait apa aja, mulai kan di BK itu ada 4 bidang teman-teman ya. Yang pertama itu ada pribadi, sosial, belajar, karir. Jadi teman-teman atau siswa yang ingin melakukan konseling nih, itu nggak apa-apa, datang aja terkait perkembangan belajar, terkait bimbingan karir, terkait sosialnya, lalu belajarnya gitu. Jadi memang
di BK itu bukan hanya untuk anak yang memiliki masalah dan anak yang nakal, teman-teman. Jadi memang kita itu membimbing siswa gitu. Gitu sih. Gitu ya. Dari penjelasan Kak Nisa nih sudah banyak banget hal yang dijelaskan sama Kak Nisa tadi. Ternyata di ruang BK itu tuh ya bukan untuk anak-anak yang nakal dan bermasalah saja, tapi itu tuh untuk membantu anak-anak itu tuh apa namanya tadi? Bisa Berkembang berkembang. lagi gitu. Oke, kalau dari Kak Vina mungkin ada tambahan. Kalau aku sih hampir mirip sama Kanisa ya. Terus juga kita tuh kan ada layanan pencegahan atau preventif gitu. Jadi nggak hanya untuk penyelesaian masalah aja, tapi kita belajar untuk mencegah sebelum terjadinya masalah dengan melalui kegiatan bimbingan. Nah, kegiatan bimbingan itu juga asyik ya, bukan yang kayak diskusi serius gimana gitu. Itu tuh kayak belajar sambil bermain lah ya, ada sharing, diskusi segala macam gitu melalui sesi bimbingan kelompok. Nah, di situ kita bisa belajar mungkin nanti dari bidang-bidang yang telah ditentukan tadi disebutin sama Kanisa, ada PSBK, pribadi belajar sosial karir gitu. Misalkan mungkin untuk anak-anak yang teman-teman yang SMA nih pengen tahu karir lanjutanku mau ngapain ya, mau ngambil kuliah apa ya, aku nih fokusnya di mana ya, minatku di mana. Bisa jadi melalui bimbingan dulu kita sharing. Nah, jadi nggak hanya masalah kan, kita belajar get to know diri kita dulu gitu. Tuh guys, itu bener-bener ini ya, bener-bener kompleks gitu. Ke ruang BK itu tuh ya bukan buat anak-anak yang bermasalah aja loh. Ternyata tuh kita bisa coba nyusun karir kita untuk masa depannya itu seperti apa. Terus juga ya tadi bilang Kak Vina, get to know diri kita itu yang gimana. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan salah anggapan lagi. Oke. Nah, selanjutnya Kak. Ini masih di seputaran sekolah ya Kak. Mungkin teman-teman yang mendengar ini masih anak-anak sekolah ya. Jadi kita mau nanya nih, ini mitos atau fakta nih? Tugas guru BK itu tuh hanya menasehati siswa doang. 1, 2, 3. Mitos. Wah, mitos lagi guys. Kenapa tuh Kak bisa dijelaskan? Oke, sebenarnya tugas guru BK tuh banyak guys gitu. Mungkin kita yang sebagai siswa dulu ya di sekolah ngelihat apa sih guru BK ini ngapain sih? Datang marah mungkin, ada yang marah, mungkin atau menghukum, ngajar-ngajar mungkin yang bolos-bolos gitu. Tapi ternyata itu hanya sebagian kecil gitu dari tugas yang kita lakukan di sekolah. Jadi kita tuh mulai dari pengadministrasinya ya Kak. Kita tuh menyusun program. Jadi ada perancangan, kita merencanakan kira-kira nih 1 semester ke depan, 1 tahun ke depan kita mau memberikan program seperti apa untuk anak peserta didik kita gitu. Kita juga melakukan asesmen untuk tahu nih kebutuhan teman-teman peserta didik itu kira-kira lagi butuh concern di mana di bidang PSBK itu kira-kira yang mana gitu. Karena kan kita perlu data yang valid juga kan gitu. Terus kita udah menyusun, udah buat asesmen, kita merancang. Jadi sebenarnya kompleks sih Kak tugasnya sampai nanti outputnya hasilnya ya kita mungkin ngelakuin bimbingan kelompok, kasih kali kelas atau buat flyer-flyer informasi gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya tugas guru BK tuh banyak gitu. Gitu ya guys. Ternyata tuh tugas guru BK tuh bukan yang ya udah gitu nasehatin anak-anak apa segala macam. Ternyata tuh emang sekompleks itu. Ya, betul. Tadi dibilang ya kalau di guru BK ini tugasnya administrasi juga gitu. Itu tuh yang benar-benar yang sedetail itu loh guys tugas guru BK ya. itu tuh yang nyusun rancangan ya dalam 1 semester. Terus juga banyak lagi lah intinya tuh bukan yang cuman untuk menasihati saja itu. Kalau dari Kak Nisa ada tambahan mungkin? Tambahannya sama sih. Sama ya. Tugas guru BK itu banyak ya. Mungkin dilihat kita di dalam ruangan BK itu mungkin kan ruang BK kan memang agak tertutup, ada privacy gitu ya. Jadi guru-guru yang lain mungkin atau siswa-siswa yang melihat itu kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Tapi sebenarnya itu tadi ya mulai dari administrasi itu tadi program RPL, rancangan pelaksanaan layanan dan masih banyak lagi begitu. Berarti benar ya, itu tugas guru BK itu bukan cuman untuk menasehati saja, tapi itu lumayan kompleks dan detail juga ya Kak ya tugasnya. Oh banget. Oke.
kalau kita masuk ke perkuliahan nih, mungkin ada kan kelas 12 ini yang aduh aku kayaknya pengen deh masuk BK, cuma Tarik deh iya, terus gitu cuman ya. kok ngelihat mitosnya itu tuh kayak stigma orang-orang ini banyak kan gitu. Salah satunya kuliah di BK itu ya gampang aja sih sebenarnya, cuman teori psikologi aja sama ngobrol-ngobrol dikit lah gitu. Kalau menurut kakak itu mitos atau fakta? Ini setengah-setengah sih kayaknya ya. Soalnya ada benernya Ada yang kayaknya enggak deh. Oke, berarti itu tuh belum bisa dibilang mitos atau fakta ya, tapi ada betulnya ada enggaknya Enggaknya. juga. Gimana tuh kalau menurut penjelasan kakak-kakak deh? Oke. Kalau aku setengah mitos, setengah fakta. Gimana tuh? Karena kita nggak by teori aja, yang kayak tadi di awal kan aku cerita, aku seneng langsung kita observasi di sekolah, kita praktik langsung di lapangan, kita ketemu sama murid-murid gitu kan. Jadi nggak hanya by teori aja gitu. Terus juga secara belajar konseling juga kita udah belajar konseling gitu. Maksudnya ada mata kuliah yang mengajarkan, iya, ya praktikum konseling individu, praktikum bimbingan dan konseling kelompok gitu. Jadi nggak hanya by teori aja kita Praktek langsung juga ya, Kak? berperan menjadi konselor gitu. Jadi nggak hanya teori aja tapi ada praktiknya gitu. Oke, lanjut deh. Gimana tuh, Kak? Oke. Sama sih ya, sama terus nih. Sama kayak Hati kayaknya ya. emang kita ini udah klop banget guys. Iya, jadi belajar di BK itu tidak hanya teori, banyak praktek-prakteknya, banyak cara banyak apa ya, nge-study kasusin suatu fenomena kita treatmentnya ngapain nih gitu. Terus juga kan di BK nggak cuma belajar tentang tahap tumbuh kembang anak ya, kita juga belajar tentang lansia, gimana dia tahap perkembangannya gitu. Jadi dari memang usia anak-anak, remaja, dewasa sampai ke lansia guys. Jadi memang belajarnya itu semua individu kompleks gitu ya, dengan urutan tahap perkembangannya begitu. Jadi memang tidak hanya by teori tapi juga ada praktek, terus juga ada pokoknya seru lah. Kalau mau tahu lebih banyak, ayo Gabung ya. Kuliah di BK. Kuliahnya di Seru. BK gitu. Dan Biar kalian gitu, tahu sendiri ya, ngalamin sendiri lah gitu. Oke, ada tambahan lagi Kak mungkin? satu lagi ya, dan belajar kesehatan mental itu sih. Itu memang bener-bener sangat Tayar ya. Iya, atau hair banget gitu. Oke, lanjut deh Kak, satu lagi. Setelah kuliah di BK, kita tuh bisa menyelesaikan masalah sendiri. Itu satu fakta nih. Kok tambah nih, berapa nih? Udah satu, Dua. satu, dua, tiga, fakta. Gimana tuh Kak? Jadi kalau aku sendiri ya, memang benar sih mengatasi masalah. Kan kita tahu nih baik teorinya. Oh ternyata diri aku gini loh. Ternyata ada teori yang mengungkapkan bahwa oh memang aku seperti ini tuh memang ada teorinya, ada tahap perkembangannya yang memang aku seperti ini gitu. Jadi benar-benar apa ya, kita sudah paham teorinya, jadi lebih mengenal diri kita. Terus juga kita jadi berdamai nih kalau misalnya ada complicated ya di dalam hati gitu kan. Jadi itu fakta sih. Fakta banget ya. Kalau menurut Kak Nisa itu tuh benar-benar fakta guys. Tapi kalau menurut Kak Vina gimana? Fakta juga, karena aku itu apa ya, kalau misalkan di BK itu tuh jadi punya, misalkan ada pengalaman nih masa lalu gitu, sampai di detik sebelum belajar BK itu tuh aku bertanya-tanya kenapa diri aku gitu ya gitu. Setelah di BK ada, bener kata Kanisa tadi, ada teori yang ngebahas, ada materi mungkin dari dosen gitu, dan ternyata oh iya wajar gitu, di usia mungkin remaja awal itu banyak banget apa ya prosesnya ya kakak, mungkin banyak banget tabrakan-tabrakan tantangan dari diri kita, dari teman-teman, dari keluarga gitu, namanya remaja awal. Dan ternyata itu apa ya, wajar jika kita masih dapat pendampingan yang tepat gitu. Jadi di BK tuh jadi tahu, udah tahu masalahnya, jadi tahu treatmentnya juga seperti apa gitu. Itu ya guys. Karena kita sudah mendalami juga, kita juga sudah tahu teori-teorinya, yang pastilah gitu ya. Kita bisa juga untuk tahu nih gimana cara-cara kita untuk ibarat itu tuh
cara untuk memperbaiki diri kita lagi gitu. Setelah kita punya masalah yang cukup banyak dan berat gitu ya Kak. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa gitu ya. Kita bisa datang konseling tuh teman-teman. Jadi jangan nganggep remeh kalau misalkan kalian capek, burn out gitu. Datang aja. Mungkin untuk teman-teman yang masih sekolah ke guru BK atau Ya, kalian betul. bisa cari lembaga-lembaga konseling di luaran kan ada di Instagram ya sekarang banyak banget. Iya. Itu bisa kita ikut konseling. Ya bahkan di TikTok juga ya Kak, di live TikTok itu ada loh konseling gratis loh guys. Banyak gitu. cara Di sekarang. live TikTok itu banyak gitu. Jadi kalau misal teman-teman bener ya Kak ya, itu tuh cari penanganan kalau misal dari diri kita sendiri nggak bisa gitu ya Kak. Itu tuh cari untuk ke Gimana ya solusinya gitu ke orang yang lebih pandai lagi Ya. daripada kita gitu. Oke, mitos atau faktanya udah selesai nih. Jadi kita masuk lagi ke tips and trick buat mahasiswa baru ataupun Wow. adik-adik yang pengen mungkin ya Kak ya. Aduh tertarik nih sama BK gitu. Gimana? Yuk, boleh Kak? Ini Kak. Tips and trick siapa dulu nih? Aku. Oke, mungkin kalau tips and trick untuk adik-adik yang tertarik sama bimbingan dan konseling untuk bisa ngelanjutin studi kalian di FKIP Unila gitu. Mungkin kalian harus benar-benar punya minat minat dari diri sendiri gitu loh, semangat motivasi dari diri kita ya, mau pengen belajar dan tekun di situ gitu. Jadi nggak hanya pengen tahu terus nanti udah di tengah jalan tuh kayak aduh nggak cocok deh, salah jurusan nih kayaknya nih segala macam gitu. Jadi pelajarin dulu, mungkin kita kan banyak nih ada TikTok, ada Instagram, terus juga banyak ada artikel-artikel atau jurnal-jurnal di Google. Kalian bisa cari tahu dulu berita-berita apa tentang BK. Jadi punya pemahaman dasar, karena itu pengalaman aku sih. Jadi sebelum masuk menjadi maba, begitu tahu keterima di Unila BK gitu, aku langsung cari tahu BK itu sebenarnya apa sih, kira-kira mata kuliahnya mau dipelajarin apa sih gitu. Jadi belajar dulu biar punya gambaran gitu. Berarti ini ya Kak, mungkin bisa sebelum kita mendaftar juga ya Kak Iya, ya, lebih baik ya, Iya, lebih lebih baik baiknya lagi. seperti itu. Kalau memang udah interest sama Iya, BK iya. gitu. Bisa konsultasi, konseling, bimbingan dengan guru BK yang ada di sekolah kalian gitu. Mungkin nanti guru BK-nya bisa memberikan masukan, memberikan asesmen juga mungkin kalau kita yang masih bingung gitu. Jadi tips and triknya adalah kalian harus tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian pengen nih, biar nggak bingung di tengah jalan. Iya, biar nggak culture shock juga ya. Ya, Kan BK betul. itu, ternyata ini di BK ternyata kayak gitu. Kuliahnya kayak gini ya. Nah, kalau dari Kanisa tambahannya. Bener ya, dari kata Kak Iza dan Kak Vina gitu ya, memang banyak culture shock ya kalau kuliah. Aduh, aku bener-bener dulu itu kalau Kak Vina kan memang jauh-jauh hari udah persiapan gitu ya. Kalau aku beda guys, jadi ikutin Kak Vina aja jadi. Kalau aku tuh memang pengetahuan aku tuh ya BK aja gitu, kayak aku nggak tahu BK itu mau pelajari apa, makanya aku sempet kaget kan kalau belajar kesehatan mental iya, gitu kan. betul. Jadi aku tuh yaudah kuliah masuk nanti gue belajar gitu, kayak gitu. Jadi memang bener-bener aku tuh nggak ada persiapan, jadi mungkin tips and triknya bisa ngikutin Kak Vina gitu ya. Memang kita itu harus mempersiapkan dulu ya biar nggak kaget gitu kita belajarnya apa gitu. Dan memang kalau misalnya teman-teman atau adik-adik nih udah interest banget sama di BK, itu bisa cari tahu terus belajarnya seperti apa sih, terus mengenai teori-teorinya tentang apa sih begitu. Jadi memang dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dan nggak apa-apa sih kalau misalnya agak terlambat gitu ya. Iya, ada challenging-nya. Nah itu sih, terus itu juga yang jadi buat seorang itu berproses ya dari hal-hal seperti itu. Kayak aku culture shock kan jadi kayak Tahu ya. oh begini, oh ya, oke, kayak gitu. Berarti intinya itu kita punya minat dan interest dulu ya, ketertarikan kita ke BK ini gitu guys. Jangan yang terpaksa gitu ya Kak. Kalau terpaksa ya nanti pastinya baru semester 2 mungkin ya, semester 1 mungkin oh ya udah sih gitu. Ternyata semester 2, semester 3 lanjut lagi. Ya Allah, ternyata aku salah jurusan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena semakin naik semester tuh ternyata justru semangat kita tuh harus lebih besar lagi betul. gitu, karena kan lebih complicated lagi tugas-tugas yang kita hadapin gitu. Jadi kalau bisa ya jaga semangatnya dari awal sampai akhir nanti. Betul gitu ya guys, tips and trick dari Kak Vina dan juga Kak Nisa nih.
Oke, lagi Kak, untuk segmen penutup nih, kira-kira ada nggak pesan terkhusus untuk adik-adik atau mungkin pesan untuk yang pendengar podcast kita hari ini aja deh itu, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Siapa dulu? Anissa dulu deh boleh. Oke, pesan-pesan ya untuk yang dengerin podcast ini atau adik-adik yang dengerin podcast ini, jangan jangan patah semangat kalau misalnya kalian Lagi ngadepin sesuatu masalah atau hal itu bisa konsultasi ke konselor, ke guru BK gitu. Kalau kalian bingung-bingung, terus jangan patah semangat dan terus berproses gitu. Oke. Yang penting itu terus berproses ya Kak ya. Oke. Jadi Kak, ada tambahan atau mungkin cukup? Kalau aku sih ini sih Kak, pengen bilang untuk teman-teman di luaran sana gitu. Mungkin kalau kalian yang masih ada kayak mau cerita tapi masih banyak dipendemnya gitu, takut mau cerita sama teman gitu. Mungkin bisa belajar untuk terbuka sama orang terdekat, mungkin keluarga atau teman atau sahabat, bestie-bestie lah ya gitu. Di circle kalian tuh coba untuk bercerita gitu. Karena menurut aku sekarang mendengar dan bercerita tuh penting gitu loh, karena kita tuh makin kompleks ya. Apalagi di era digital sekarang ya. Gitu. Jadi zaman makin kompleks, kehidupan kita juga makin banyak bebannya gitu. Masih ada yang harus di-sharing ya, kalau bisa sharing gitu. Jangan diem-diem nanti menyakiti diri sendiri itu enggak banget, teman-teman. Kalau bisa jangan sampai terjadi di kalian. Jadi berceritalah kalau misalkan udah benar-benar gak kuat, teman-teman sekitar juga bingung, keluarga juga bingung ya, kita mencari jalan untuk menemui yang profesional. Bisa ke psikolog, konselor. Iya, minimal ke guru BK Ya, lah gitu kalau ya, untuk Kak. teman-teman di sekolah minimal ke guru BK. Iya. Itu sangat-sangat membantu dan harus kita bercerita gitu ke guru BK gitu. Iya benar teman-teman. Jadi supaya enggak meledak-ledak ya Kak nanti ya. Jadi mungkin perkara satu masalah terus juga ketemu sama masalah-masalah lain Iya, yang lebih kompleks itu bertumpuk. jadinya tuh iya gitu ya. Benar banget. Aku mau nambahin dong. Boleh. Oke. Aku mau nambahin juga ya teman-teman dan adik-adik semua. Sebenarnya guru BK itu bukan polisi sekolah ya. Karena guru BK itu malah justru sahabat siswa begitu. Jadi jangan takut untuk mau melakukan konseling, cerita, curhat sama guru BK itu jangan takut, karena memang guru BK itu memang sahabat siswa gitu, bukan polisi sekolah gitu. Karena memang stigma seperti ini ya Kak Iza. Memang bener dari zaman dulu kan BK itu tukang hukum, tukang marah-marah aja gitu. Sebenarnya itu memang guru-guru lama itu kan memang tidak ada basic belajar bimbingan konselingnya, bidang studinya. Jadi mereka memiliki pandangan yang salah gitu terhadap BK, bahwa BK itu suka marah-marah, dan sebenarnya guru BK itu tidak seperti itu guys, Ya, gitu. Ya walaupun sama guru yang mungkin ya notabene itu pemarah gitu ya Kak, kita harus berani aja sih ya, senormal-normalnya orang gitu. Kalau kita mau cerita pasti mau ngedengerin gitu ya gitu. Intinya harus berani, dan juga benar ya Kak ya, itu tuh kita harus coba gitu untuk terbuka lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Walaupun mungkin ada ya teman-teman yang ngerasa diri itu tuh kayak nggak pantas gitu ya buat cerita gitu, insecure duluan. Dia ngerasa kayak emang boleh ya cerita. Boleh banget padahal ya. Mungkin ada kan beberapa yang ngerasa kecil, ngerasa dirinya tuh kecil gitu. Iya, jadi takut gitu ya kayak Harus kita rangkul sih. Mungkin teman-teman juga mungkin bukan yang sebagai kayak ada temennya gitu yang ngerasa kayak kok ini diem aja, kok dia lagi menarik diri, lagi menjauh. Mungkin emang dia butuh waktu, tapi tolong berikan tempat untuk dia bisa cerita gitu. betul. Dan jangan lupa ngerangkul temannya. Karena kita itu ya harus saling merangkul lah gitu istilahnya Kak ya. Betul. Mungkin segitu ya pesan-pesan untuk teman-teman semua nih yang lagi ngedenger ya, khususnya pendengar di podcast Himajib sekarang. Semoga apa yang sudah diberikan, pesan-pesan mungkin trik-triknya sebelum memilih pilihan jurusan BK ini seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa terbuka lagi ya pikirannya gitu, bisa lebih
tahu lagi nih, oh ternyata di BK seperti ini, oh ternyata di BK ada ini gitu ya teman-teman. Benar banget. Oke, karena di segmen kita sudah sampai ke penutup nih Kak. Aku Iza sebagai teman yang apa namanya sudah menemani kita di sini dari awal. Mungkin nggak dari awal ya, dari pertengahan tadi dilanjut sama Zara dulu. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget untuk kakak-kakak yang udah datang nyempetin diri nih, datang dan memberikan pengalaman-pengalaman seru ya. Ternyata banyak ilmu juga yang kita dapat di sini akhir-akhir ini. Oke, mungkin dari aku cukup segitu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua ya Kak. Amin. Dan iya, semoga kita bisa juga menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Semangat untuk kita, semangat untuk kakak-kakak juga yang sudah masuk di semester 5 nih Kak. Semoga kuat sampai tamat. Amin, amin. Aku juga mau ngucapin terima kasih udah diajak sharing-sharing ya. Tempatnya diajak untuk Diska sharing gitu. Makasih Kak Iza. Makasih Majid. Oke, kalau begitu aku tutup sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. See you. Bye bye. Bye bye.